Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Pada hari ini kita bersyukur kita bisa bergabung dalam acara Amazing Grace. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Tema kita hari ini hikmat versus kekayaan. Kalau kita berbicara tentang hikmat, orang yang berhikmat itu tandanya seperti apa? Cirinya seperti apa? Orang yang berhikmat, orang itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang berhikmat tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan orang yang berhikmat, orang itu pasti dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dan juga orang yang berhikmat adalah orang yang tenang. Dan orang itu memiliki penguasaan diri. Kita melihat satu tokoh yaitu Salomo, penulis Amsal ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Salomo ketika ditanya oleh Tuhan, kamu minta apa? Dianya katakan, Tuhan, aku minta hikmat karena menjadi seorang raja, memimpin bangsa pilihanmu ini yang begitu besar, itu tidak mudah, membutuhkan hikmat. Maka Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Ada satu peristiwa di mana Salomo ini berhadapan dengan dua orang ibu yang memperebutkan satu bayi. Yang satu katakan ini anakku, yang satu katakan ini anakku. Dan ketika perkaranya dibawa di depan Salomo, apa yang Salomo lakukan sebagai tindakan untuk mengetahui mana ibu yang asli dan mana ibu yang palsu? Maka dia katakan kepada pengawalnya, berikan aku pedang. Anak ini dibelah dua, supaya adil satu orang mendapatkan separuh, mendapatkan setengahnya. Lalu seorang ibu katakan, Tuan jangan dilakukan, biar anak ini hidup bersama dengan dia. Tapi satu ibu katakan, benar Tuan, supaya adil, dibelah, supaya masing-masing mendapatkan sebagian. Maka Salomo mengambil satu keputusan, mengambil satu kesimpulan. Dia katakan, berikan anak ini kepada wanita yang mengatakan, jangan Tuan, jangan dibunuh, jangan dibelah, berikan saja kepada wanita ini. Nah, dari sini kita melihat betapa Salomo itu seorang yang berhikmat untuk menentukan keputusan ini. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, akhirnya dia dapat menyelesaikan akan permasalahan dua wanita itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hikmat yang sejati kita hanya bisa dapatkan, kita bisa temukan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mencari, mari kita meminta dan menemukannya di dalam Kristus yang mampu memberikannya kepada setiap kita. Kemudian ketika kita melihat hari ini tentang kekayaan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ngomong soal kekayaan, ada satu pertanyaan. Mari kita mendengarkan pertanyaan ini. Apakah kita mau kaya? Apa jawaban kita? Atau pertanyaan yang kedua, siapa yang tidak mau kaya? Sepertinya ketika kita mendengarkan pertanyaan ini, jarang ada yang mengatakan, aku tidak mau kaya. Pasti semua orang kepingin kaya. Pasti semua orang pengen yang namanya kekayaan itu menjadi miliknya. Hari ini di dalam zaman yang begitu modern, di mana-mana bergelimang, gemerlapan di sana sini, harta luar biasa kita lihat. Ada satu paham hedonis. Intinya mengatakan apa? Kecil bergelimang harta, muda pesta pora, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, saudaraku, ketika kita mendengarkan prinsip ini, siapa yang tidak menginginkan
Coba mulai dari kecil sudah bergelimang harta. Bahkan muda dia bisa berpesta pora. Sampai tua hartanya tidak habis. Kaya raya. Bahkan mati pun dia menikmati surga. Semua orang pengen yang seperti itu. Maka tidak heran ada orang tua yang menasehati anaknya. Nak, kamu sekolah harus pintar. Supaya nanti kamu jadi orang kaya. Wah, ya, nasihat orang tua ini kepada anaknya, sekolah yang pintar supaya kamu jadi orang kaya. Kekayaan hubungannya dengan harta, dengan materi. Saudaraku, ketika kita ada dalam dunia, harta, materi itu bisa kita gunakan. Tetapi ketika suatu hari kita dipanggil oleh Tuhan, kita meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun kekayaan, tidak ada harta, materi yang kita bisa bawa. Bahkan kekuasaan apapun juga harus kita tinggalkan. Kebutuhan manusia bukan hanya dari harta. Kebutuhan manusia bukan hanya materi. Banyaknya harta tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Banyaknya harta tidak memberikan satu jaminan kebahagiaan. Dengan bergelimang harta tidak menjamin atau membeli kesehatan. Dengan harta yang melimpah tidak menjamin bahwa kita bisa mendapatkan kedamaian. Justru hal-hal yang sebaliknya, dengan banyaknya harta, pertikaian, percecokan, harta warisan yang diperebutkan, permusuhan, bahkan sampai pembunuhan, itu bisa terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup memerlukan hikmat. Salah satunya untuk bisa mengatur akan harta, sehingga harta itu bisa menjadi berkat, mendatangkan syukur kepada orang yang memilikinya. Dan yang terakhir, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan setiap kita? Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.